Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari perwakilan kelompok 5 akan membahas materi tentang kronologi bahasa yang beranggotakan saya sendiri Nur Muhammad Hanif dengan NIM 22017107 dan teman saya Putri Salbia Borupani dengan NIM 22017111 dan teman saya Kori Alfiana Putri 22017039 dan teman saya Amelia Putri 22017141 dan teman saya Helta Bunga Rizka dengan NIM 22017017. Kali ini saya akan membahas materi kronologi yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Alfiana Putri, NIM 22017039. Saya akan presentasikan penerapan teknik kronologi dan untuk penentuan waktu pisah 3 bahasa. Kronologi adalah teknik dalam linguistik histori kooperatif yang berusaha mengadakan perkelompokan dengan lebih mengutamakan perhitungan waktu. Perhitungan usia bahasa kerabatan akrab 1960-121. Penerapan teknik kronologi diperlukan dipahami ada asumsi dasar yang dikemukakan author 1900. 1. Beberapa bagian kosakata satu bahasa lebih kurang berubah atau tergantikan oleh kosakata lainnya. 2. Pada kenyataan angka, kosakata yang tergantikan pada kosakata inti lebih kurang stabil dan sama pada banyak bahasa. 1. Penentuan waktu pisah. Waktu pisah adalah jangka waktu perpisahan antara dua bahasa lebih atau dua kelompok lebih. Perhitungan waktu pisah antara dua bahasa atau lebih dan atau dua kelompok. Perhitungan waktu yang digunakan rumus T 0 9 kali 2 kali 0. Berdasarkan rumus tersebut perlu dipahami 1. Tim adalah lama waktu pisah yang akan cari. 2. Long adalah logaritma untuk bilangan tetap dan iritasi bertahan waktu pisah dua bahasa lebih berikutnya. Waktu pisah adalah waktu sekarang atau lama waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu menentukan pengelompokan dan waktu pisah dari 3 bahasa, yaitu A, B, dan C. Yang pertama, menetapkan kata kerabat. Kata kerabat dari bahasa A, B, dan C ditetapkan berdasarkan bentuk identik dan bentuk-bentuk yang mirip. Menghitung jumlah kosakata kerabat atau kognat. Yang pertama, A. Kata kerabat bahasa A, B adalah 40 kata dari 50 kata dasar. B. Kata kerabat bahasa AC adalah 23 dari 50 kata. Dan C. Kata kerabat bahasa BC adalah 22 kata dari 50 kata dasar. Yang ketiga, memasukkan jumlah kata kerabat antar bahasa yang diteliti dalam bentuk tabel jumlah kosakata kerabat. Yang keempat ada menghitung persentase kata kerabat antar bahasa yang diteliti. Rumusnya, persentase kata kerabat sama dengan jumlah kata kerabat per jumlah kata dasar dikali 100%. Penentuan kata kerabat bahasa A, B, 40 per 50 dikali 100%. Persentase kata kerabat bahasa A, C sama dengan 23 per 50 dikali 100%. Persentase kata kerabat bahasa B dan C 22 per 50 dikali 100%. Yang kelima, memasukkan jumlah persentase kata kerabat antar bahasa yang diteliti dalam bentuk tabel persentase jumlah kata kerabat. Yang keenam, menentukan kelompok bahasa dari 3 bahasa yang dibandingkan berdasarkan jumlah persentase kata kerabat yang berdasarkan jumlah persentase kata kerabat yang terbesar dari 3 bahasa tersebut. Yang ketujuh, membuat diagram akar kelompok bahasa dari 3 bahasa yang dibandingkan berdasarkan jumlah persentase kata kerabat.
Yang kedelapan, menentukan lama waktu pisah antar kelompok bahasa tersebut. Yang pertama adalah lama pisah bahasa A dengan bahasa B sama dengan C 80%. Kemudian ada B, lama waktu pisah bahasa A, B dengan bahasa C sama dengan 45%. Yang terakhir ada membuat diagram akar untuk menggambarkan kelompok bahasa dengan waktu tahun pisah. Seterusnya ada penentuan waktu pisah. Waktu pisah atau T adalah jangka waktu perpisahan antara dua bahasa lebih atau dua kelompok lebih. Penghitungan waktu pisah T antara dua bahasa atau lebih dan atau dua kelompok lebih digunakan rumus Crowley 1987 pada halaman 201, yaitu T long C kali 2 long R. Berdasarkan rumus tersebut perlu dipahami beberapa hal. Yang pertama adalah time, adalah lama waktu pisah yang akan dicari. Yang kedua adalah long, cognate, adalah logaritmen dari persentase kata kerabat cognate. Yang ketiga adalah log R, retensi, adalah logaritman untuk bilangan tetap dari retensi bertahan. Kosakata dasar suatu bahasa sebanyak 80,5%. Setelah itu untuk penentuan waktu pisah dua bahasa lebih berikut ini, yaitu rumusnya waktu pisah sama dengan waktu sekarang kurang lama waktu pisah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjabarkan pembahasan artikel 1 tentang klotokronologi yaitu yang saya bahas yang berjudul tentang leksikostistik dan grotokronologi bahasa Berau dengan bahasa Minangkabau. Identitas penulis yang pertama adalah nama penulis. Nama penulis adalah Dewi Mayangsari dan Al Indrajati. Tahun terbit artikel ini pada tahun 2023. Penerbitnya adalah Widya Parwa dengan volume 51 pada tanggal 22 Desember 2023. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam artikel yang saya temukan ini adalah membahas tentang linguistik bandingan historis, menjadi salah satu disiplin ilmu bahasa yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, kajian tersebut mempersoalkan perubahan unsur bahasa dan data-data yang diperoleh dari dua bahasa atau lebih mungkin dibandingkan dengan mendapatkan kaidah-kaidah perubahan dalam suatu bahasa. Dalam tulisan ini, peneliti membahas tentang perhitungan waktu pisah dengan usia bahasa antara bahasa Berau dengan bahasa Minangkabau. Leksikostistik dengan klotokronologi Berau dengan Minangkabau dianggap menarik untuk dikaji. Pertama, berdasarkan letak geografis wilayah yang tidak berdekatan, berbeda pulau, tetapi diasumsikan kekerabatan satu dengan yang lainnya. Kedua adalah bahasa Minangkabau ini adalah bahasa Austronesia dan dikelompokkan dalam rumpun bahasa Melayu, sedangkan bahasa Berau tergolong ke dalam kelompok bahasa Melayu Borneo Timur. Permasalahan dalam artikel ini ialah mengetahui waktu pisah antara bahasa Berau dengan bahasa Minangkabau dari bahasa Proto. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan relasi kekerabatan antara bahasa Berau dengan bahasa Minangkabau berdasarkan perhitungan leksikosistik dan glotokronologi. Adapun manfaat penelitian ini ialah menambah hasil bandingan linguistik bandingan historis. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi linguistik historis komparatif.
Yang kedua adalah metode. Metodenya adalah 3 tahapan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode ini ialah referensial melalui alat penentu berupa kenyataan yang diacu oleh mengacu pada data primer dan sekunder. Data sekunder bersumber dari studi pustaka melalui kosakata dasar Swades dan di Kabupaten Berau dan Kamus Bahasa Minangkabau dan Kamus Minangkabau Indonesia. Tahap analisis data ini menggunakan metode leksikostastik. Metode ini merupakan teknik pengklasifikasian bahasa yang menekankan pada perampangan kata-kata secara statistik. Ada beberapa data yang ditemukan dalam artikel ini. Yang pertama adalah pada gloss ini yang ditemukan kata apung, baring, kotor, matahari, pegang, satu, sedikit, semua. Dalam data ini ditemukan juga pasangan identik. Pasangan identik ini dikatakan identik jika seluruh fonemnya memiliki kesamaan. Yang kedua adalah pasangan korespondensi fonem. Menurut Kraft, menyatakan bahwa jika perubahan fonemis ya antara kedua bahasa yang dibandingkan berlangsung timbal balik, terstruktur dan berfrekuensi tinggi, maka bentuk antara kedua bahasa tersebut berimbang dan dikatakan kongnat. Yang terakhir adalah kemiripan secara fonetis, menyatakan bahwa apabila tidak dapat dibuktikan bahwa sebuah pasangan kata dalam kedua bahasa itu menunjukkan sebuah kongnat gitu. Ya, terakhir adalah kesimpulan. Dalam penelitian ini yang sudah dilakukan dengan metode leksikostastik dan glotokronologi, ditarik kesimpulan bahwa bahasa Berau dengan bahasa Minangkabau menunjukkan pada tingkat keluarga bahasa. Bahasa Berau dari bahasa Minangkabau memiliki presentasi kekerabatan sebesar 67% dari 200 kosakata Swades yang diperoleh. Terdapat 8 gloss yang tidak diperhitungkan. Selanjutnya 192 kosakata, ditemukan 128 kosakata kerabat dan 24 kosakata non kerabat. Berdasarkan penetapan kata kerabat atau kongnat, diperoleh 37 pasangan identik, 46 pasangan korespondensi fonemis, 1 pasangan fonem berbeda, dan 44 pasangan bentuk mirip. Sekian presentasi dari saya. Review artikel kelompok 5 Linguistik Histori Komparatif dengan judul artikel Bahasa Minangkabau dan Dialek Negeri 9, satu tinjauan perbandingan linguistik histori komparatif. Jurnal ini berasal dari Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora volume 3 nomor 1, dipublis April 2012. Penulisnya adalah Reniwati. Abstrak dalam artikel ini yaitu Negeri 9 adalah salah satu dari tinggal sementara dan permanen di luar negeri. Migrasi berlangsung pada abad ke-14. Pengaruh dari hal ini dapat dilihat di Negeri 9. Sosial budaya saat ini termasuk di dialek mereka. Di dalam artikel ini akan menjelaskan perbandingan antara bahasa Minangkabau dan bahasa Negeri 9. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau hubungan yang terisolasi tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, analisis data akan menggunakan leksikostatistik yang adalah salah satu metode dalam komparatif histori dari linguistik. Kata kunci dalam artikel ini adalah bahasa Minangkabau, Melayu, Negeri 9, dan leksikostatistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaidah leksikostatistik, digunakan untuk membandingkan tingkat kekerabatan antara bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu. Kaidah ini menggunakan kosakata dasar Swades sebagai dasar perhitungan. Selain itu, ada juga kaidah glotokronologi. Dalam kedua kaidah ini, kosakata dasar Swades yang berjumlah 200 kata digunakan. Namun penulis menggunakan hanya 100 kata dasar untuk mengkaji hubungan antara bahasa Minangkabau dengan dialek Negeri 9. Hasil penelitiannya itu
Penerapan leksikostatistik dilakukan pada bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, dan dialek Negeri Sembilan. Terdapat beberapa langkah yang diambil dalam melakukan penerapan tersebut. Yang pertama, dikumpulkan kosakata dasar dari ketiga isolek yang dibandingkan. Kemudian dilakukan perhitungan kata kerabat dengan mengikuti beberapa prosedur. Proses tersebut melibatkan pengecualian kata-kata kosong, kata pinjaman, kata jadian, dan pengisolasian morfem terikat. Selanjutnya dilakukan penetapan kata kerabat dengan memperhatikan perulangan bentuk yang sama. Setelah itu dilakukan perbandingan kosakata dasar antara pertama, bahasa Melayu dan bahasa Minangkabau yang presentasinya jumlah kosakata yang digunakan jumlah kosakata yang ditolak sebanyak 5, jumlah kosakata yang dibandingkan 100 kurang 5 sama dengan 95, jumlah kosakata yang berkongnat 95 kurang 19 itu 76. Presentasi kosakata berkongnatnya 76 di per 95 sama dengan 80%. Yang kedua, bahasa Melayu dan dialek Negeri Sembilan yang presentasinya jumlah kosakata yang ditolak